seniman yang terlibat dalam pameran itu rata-rata seniman besar Oh ya. iya. Itu rata-rata karyanya sudah laku ratusan juta. Ratusan miliar gitu ya. Ya, kelemahan seniman itu untuk komunikasi susah sekali mereka. Tapi untuk berkarya gila itu karyanya. Memang yang begitu. Keren semua. Kadang kita pribadi melihat ini aneh tapi seni gitu. Apalagi kalau betul. orang-orang Eropa atau Barat itu kan Betul. seni modern di era-era 20-an lah. Iya. Agak beda dengan kehidupan kesenian di orang-orang pada zaman dulu gitu. Ya. Guest house itu ternyata ini sangat menarik nih. Karena ketika kita jual di marketplace, itu kan satu-satunya penginapan yang interiornya itu full lukisan dengan konsep galeri itu hanya ada di Lontar Guest House. Halo semua, kali ini saya mau ngobrol dengan salah satu seniman yang ada di Manggarai Barat, di Labuan Bajo khususnya, dan ini dari Ngorang, teman-teman. Terima kasih kepada Om Tes sudah ada di Bajo Podcast. Sudah mengundang saya. Iya, siap. Nah, Om, terima kasih. Saya panggilnya Om atau KE ya? Bebas saja. KE-nya lebih okay. Mana yang enaknya saja. Jadi, saya mengenal KE Teus ini sudah lama sekali. Pertama kali kita ketemu itu gimana? Kita dikenalkan oleh seniman Bali waktu itu. Mas Ketut Sumadi. Ketut Sumadi. Itu sudah. Sebenarnya saya mengajak Om Teus ke podcast ini karena ini ke depan kita punya segmen yang menurut saya cukup menarik dan menurut saya ini saya sudah membayangkan sejak lama bagaimana supaya saya juga mengaku bahwa diri saya juga seniman, jadi saya perlu ngobrol banyak ini. Mungkin sebelum-sebelumnya berkarya. Nah, perlu saya buat satu segmen juga di mana kita ngobrol-ngobrol, saya ajak teman-teman seniman dan terima kasih kepada Om Tes sudah meluangkan waktu dan hadir di sini. Nah, sekitar 5-6 tahun lebih saya mengenal Om Teus, tapi mungkin teman-teman di luar sana banyak yang belum mengenal Om Teus secara dekat juga. Mungkin yang pertama boleh Om Teus menyapa teman-teman saya yang menonton podcast ini. Ini namanya yang penggemar Bajo Talk Lovers. Oh iya, Nggak berat juga kalau kita bilang Bajo Talk Lovers atau masyarakat saja, masyarakat Manggarai. Masyarakat Manggarai Barat. Jadi saya kalau nama panggungnya Mart Sakeus ya. Mart Sakeus. Oke. Saya dari Ngorang dan saya sebagai seniman di Labuan Bajo. Mungkin itu saja. Siap. Pembukaannya. Nah, karena nanti kita akan panjang ini Om. Pembahasannya mungkin kita akan lebih dari 1 jam. Tapi saya mau mulai dari perjalanan Om Tes sebagai seniman dulu. Maksudnya mungkin kita mulai dari tamat SMK dulu baru ke kuliah. Kenapa Om Tes saya panggil Om lagi, tapi kenapa KE Teus? Kayaknya saya familiar dengan Om sih. Om saja ya bisa. Om saja. Kenapa Om Tes dulu pas tamat SMA waktu itu mau kuliah, terus kayaknya di perguruan tinggi yang seni kayaknya lebih menarik, atau memang dari awal memang dari kecil memang sudah terbiasa atau suka seni gitu. Sebenarnya menarik ya Ge. Dari perjalanan mungkin saya mulai dari SD. SD sampai kelas 2 SMA itu saya mungkin belum menemukan bakat saya di dunia seni. Tetapi ketika kelas 2 SMA, jadi saya mencoba melihat karya repro dari lukisan Yesus Kristus yang ada di dinding rumah saya. Saya lihat, kok bisa ya, bagus sekali ini karya ini. Memang pertanyaan saya waktu itu, apakah ada karya fotografi di pada abad 1 Masehi? Tentu pertanyaan ini kemudian menjadi pergolakan batin saya ya. Yang pasti tidak mungkin lah. Kamera belum ditemukan. Kita tahu di tahun 1800-an baru kamera fotografi mulai foto hitam putih lah. Sehingga saya berpikir bahwa ini pasti karya kreatif seorang manusia yang notabene dalam karya seni lukis. Sehingga saya mencoba untuk menelisik lebih jauh dari karya itu, bagaimana sih kok bisa jadi benar-benar hidup gambarnya. Setelah saya lihat, kok sederhana ya, padahal ini hanya main gradasi saja, gelap terang saja. Buat 3 dimensi itu kan hanya permainan
gradasi warna saja. Dan Iya, iya. menurut saya, wah ini sangat sederhana sih. Maksudnya kalau mereka bisa buat seperti ini, ya kenapa kita tidak bisa? Akhirnya setelah saya melihat dan berpikir jauh tentang karya seni lukis itu, saya mencoba untuk berkarya. Dan beberapa karya saya ternyata direspon baik. Pertama dari keluarga, respon bagus. Oh, ternyata lukisan kamu bagus sekali ya. Dan ketika saya buat karya juga bahwa di sekolah, dan direspon positif juga di sekolah. Dan titik terendah saya ketika saya mengikuti ujian nasional tahun 2008, saya tidak lulus, G. Dan ini yang membuat saya sesuai dengan pertanyaan G tadi, bahwa yang tadinya saya punya mimpi untuk menjadi guru matematika, untuk saya meneruskan pendidikan di perguruan tinggi, tetapi karena saya tidak lulus, saya mencoba melihat diri saya, melihat kemampuan saya. Dan karena saya sakit hati, saya ingin menunjukkan bahwa di teman-teman saya, saya harus berbeda. Artinya, apalagi dulu kan di keluarga kita tuh, atau mungkin sampai sekarang ya, orang menganggap kita pintar itu kalau kita bisa matematika. Iya, betul. Jadi tinggi matematika. Betul. Dan kalau lulus pasti dianggap pintar. Dan yang tidak lulus dianggap bodoh. Iya, itu sangat terang sekali. Iya, betul. Kontrasnya. Iya. Dan waktu itu disitulah titik baliknya. Saya harus memilih perguruan tinggi seni rupa. Dan saya tanya ke teman-teman, mana sih kampus yang bergengsi, maksudnya untuk seni rupanya di Indonesia? Padahal saya hanya pakai CG. Saya modal pakai C. Waktu SMA? Waktu SMA, kan saya kan tidak lulus ujian nasional. Akhirnya saya nekat untuk pakai C, dan saya harus memilih perguruan tinggi bergengsi untuk seni rupanya. Artinya kan saking motivasinya, karena ini kan situasi terpuruk ya. Jadi motivasi saya harus mendapatkan perguruan tinggi terbaik di Indonesia, yang notabene di dunia seni lukis itu. Dan saya tanya-tanya, oh ternyata mereka bilang di ISI Jogja. Akhirnya saya ke sana, 1 tahun saya belajar privat dulu, dan saya tes, jadinya saya masuk di ISI Jogja. Sebelum Om Teus kemudian memutuskan untuk mendaftar ke sekolah seni ini kan, pasti ada satu poin yang membuat kayaknya saya yakin nih, saya bisa ini kalau masuk di dunia seni gitu. Itu momennya itu kapan dan bagaimana gitu. Betul. Saking terpuruknya, G. Yang pasti saya tidak tahu kalau orang yang mengalami titik terendah ketika tidak lulus. Saking saya benar-benar dicemooh, diremehkan, dan nama saya sudah tenar di di Manggarai. Akhirnya ini kan jadi motivasi besar saya. Dan saya ingin menunjukkan di Manggarai ini saya bisa. Dengan pilihan saya ini. Akhirnya saya melanjutkan di perguruan tinggi itu. Akhirnya masuk di ISI. Mungkin saya bisa boleh highlight selama perkuliahan itu hal-hal yang mungkin Om Teus, ternyata seni ini begini, tidak sesimpel yang saya pikirkan. Ya, betul sekali. Banyak sekali mungkin ya. Betul sekali. Di tesnya mungkin saya bisa karena saya privat 1 tahun. Tetapi dalam perjalanan saya sempat dibilang oleh dosen saya itu, untuk masuk jelek saja karya kamu itu belum masuk. Gila, Ge. Itu kalau sudah bilang kayak maksudnya untuk jelek saja belum masuk, apalagi saya bilang ini berat sekali. Tapi ini kan jadi motivasi juga benar. Sehingga saya tetap belajar bahwa setidaknya ketika dicemoohkan oleh teman-teman, dicemoohkan oleh dosen, tapi setidaknya saya bisa melewati itu. Dan memang kita sadar bahwa kita kan bukan dari background sekolah menengah seni rupa. Kalau teman-teman di Jogja kan rata-rata SMA-nya sekolah menengah seni rupa, jadi mereka sudah background pendidikan mereka sudah mendukung sekali. Mungkin mereka sudah di kelas privat oleh orang tuanya, tidak tahu. Tapi, terus bagaimana Om Teus kemudian beradaptasi? Apakah kemudian cari di mana perkumpulan teman-teman seni rupa di sini? Di mana saya bisa bergabung komunitas-komunitas? Atau ada kayak hal-hal lain yang akhirnya survive lah kalau dibilang di sana? Iya, betul. Karena saya sadar, maksudnya dalam konteks berkarya, saya punya kelemahan dibanding kalau di Labuan Bajo pasti saya maksudnya kan karyanya sudah bagus, pandangan orang, tetapi ketika di kampus saya merasa diri kurang bisa bersaing lah dengan teman-teman. Tapi di sisi lain saya punya potensi yang orang tidak bisa bersaing posisi saya, yaitu sebagai pengkaji seni. Jadi saya memilih untuk di pengkaji seni,
Tapi kan saya tetap berkarya seni, menjadi iya. pengkaji misalkan, menjadi yang targetnya menjadi kurator lah, menjadi pengamat lah. Saya belajar tentang itu. Dan di kelas saya menjadi orang yang sangat aktif karena saya ya mungkin keunggulan orang timur ya komunikasinya bagus. Karena kelemahan seniman, betul pede. Kelemahan seniman itu untuk komunikasi susah sekali mereka. Tapi untuk berkarya gila itu karyanya. Memang yang begitu. Semua. Jadi akhirnya Ice Ice unggul di bagaimana membahasakan seni itu. Yang lain tuh gambarnya sampai pokoknya apa saja makna dari karya ini kami tidak ngerti. Jadi saya berusaha untuk menerjemahkan apa yang jadi kayak kalau saya pikir ya itu apa namanya keunggulan tersendiri jadi bisa membahasakan. Jadi curi perhatian juga saya di kampus itu. Jadi berbeda saja sedikit. Iya berbeda. Oke. Iya, akhirnya mungkin dari sana ya Om Cis akhirnya banyak yang menurut saya mungkin disegani, kemudian banyak jaringan, banyak yang kemudian suka, banyak yang mau ngobrol begitu ya. Akhirnya Om Cis setelah lulus kuliah kembali ke Labuan Bajo gitu ya. Saya tidak tahu Om Cis punya motivasi ya. Pasti Om Cis pikir dong, Labuan Bajo ini agak berat kalau pasar seninya. Iya betul. Waktu itu ya, waktu 2000 berapa begitu. Kita pikirkan pasti dia. Iya. Mungkin sebelum saya balik, saya sempat menjadi ko-kurator dari dosen saya, dan saya juga sempat menjadi kurator untuk pameran ulang tahun Jogja yang ke-258. Saya menjadi kurator waktu itu. Dengan posisi saya yang cukup perhatian ya di Jogja, khususnya dalam kurator, tapi saya berpikir untuk saya harus balik, karena saya melihat saya punya tanggung jawab untuk daerah saya. Dan waktu itu ya belum terlalu banyak lah ya yang bergelut di dunia seni lukis. Dan saya memilih untuk balik. Berarti berapa setahun ya setelah tamat waktu itu? Setelah tamat saya sempat kerja bantu dosen untuk pameran-pameran selama 3 bulan dan saya kerja sama beliau. Tetapi saya memutuskan setelah 3 bulan itu saya balik ke Labuan Bajo. Nah, berapa tahun sekolah seninya? 5 tahun? Saya kurang lebih 5 tahun. Karena saya juga aktif di organisasi, aktif pameran, jadinya saya agak lama 1 tahun lah. Iya, jadi selama 4 tahun itu. Iya. 4 tahun. Ya, 4 tahun. 5 tahun saya. Ya. 5 tahun itu. Mungkin saya boleh bertanya hal-hal yang atau satu hal yang membuat Om Cis berbangga dan akhirnya 4 tahun nih kayaknya saya sudah secara pengetahuan kemudian secara karya kayaknya saya sudah cukup oke lah, bisa bilang oke begitu. Sebenarnya satu hal yang saya bangga waktu di kampus itu, saya ya kembali lagi bahwa saya memang lebih aktif di kurator waktu itu. Yang membuat saya bangga itu saya dipercaya oleh dosen saya untuk menjadi kurator untuk ulang tahun Jogja yang ke-258 tahun 2014, dan pamerannya waktu itu di pusat kota, di ruang publik di Malioboro, dan seniman yang terlibat dalam pameran itu rata-rata seniman besar. Itu rata-rata karyanya sudah laku ratusan juta, miliar gitu ya. Dan beberapa tahun kemudian malah satu seniman di situ menjadi rektor ISI Jogja. Mana tidak bangga kayak kita ngatur seniman besar ini jadi kurator itu. Makanya buat saya ini yang titik yang membanggakan diri saya ketika saya kuliah itu. Akhirnya Om Cis kembali ke Labuan Bajo. Nah, terus sampai di Labuan Bajo nih ya, di pikiran Om Cis yang pertama tuh apa? Apakah saya akan merubah Manggarai Barat ini atau gimana? Atau Labuan Bajo ini saya harus, atau memang selama 4 tahun itu sudah merancang gitu dalam pikiran? Iya, betul. Sebenarnya selama 4 tahun itu saya sudah punya konsep tentang lontar galeri itu. Lontar galeri itu memang saya sudah konsep di kampus, art. Sebenarnya pleset dari lontar, dari art di belakangnya. Saya punya filosofi tentang lontar itu. Lontar itu kan hijau di tengah kegersangan. Kalau kita lihat pohon lontar itu ya, mau musim kemarau, musim apa, dia tetap hijau. Artinya saya menggambarkan perjalanan hidup saya nanti, mau susah apapun,
saya harus tetap bergerak dalam dunia seni. Ya, kurang lebih itu yang kemudian saya gagas, yang walaupun perjalanan lontar dari tahun 2015 mengalami suka duka, mengalami transformasi yang jauh dari gagasan awalnya, ternyata kembali kemudian menjadi lontar balik. 2004 ini kembali ke jalurnya lah. Iya. Nah, kembali ke Labuan Bajo 2015. Dan kita sempat sharing-sharing juga mengenai bahwa Om Teus pernah bikin berapa kali pameran seni gitu. Boleh sharing-sharing selama berpameran seni itu berapa kali sudah dari sejak 2015? Kalau sejak kuliah saya, mungkin sejak kuliah untuk di Labuan Bajo ya. Sejak kuliah di semester 6 saya sudah pameran tunggal di Ngorang. Oke. Itu pameran tunggal di Ngorang, dan yang bukanya waktu itu mantan Bupati Gusti Dula. Oke. Dan di 2013 itu juga masih kuliah saya. Ya semester 6, semester 8 lah ya. Semester 8 kita pameran bersama di SMA Kaloyola. Itu pameran bersama waktu itu, teman-teman fotografi juga teman-teman dengan saya waktu itu, kolaborasi antara teman-teman fotografi dan pelukis. Itu di 2013. Itu masih kuliah. Saya gimana itu? Masih SD kan? SD kelas 6. Oke. Iya. Di 2013 saya sudah mengadakan pameran kedua saya di Labuan Bajo. Lalu selesai kuliah di 2015 saya mengadakan pameran dengan teman-teman, kebetulan di Lontar sudah. Itu kolaborasi ya? Namanya Ngongrang. Jadi jadi plesetan dari Ngorang. Jadi Ngongrang. Jadi Rang itu kan punya wibawa. Jadi teman-teman seniman itu sesimpel itu sebenarnya. Ya, pokoknya kita pleset aja, tapi kan pleset yang punya makna. Iya. Maksudnya orang kadang tidak terpikirkan. Orang kadang mencari di KBBI, mencari di mana-mana. Ya kita pleset aja. Tapi maknanya sangat bagus. Maksudnya gong itu kan sebuah alat yang punya makna juga dalam kebudayaan kita. Rangnya itu wibawanya itu. Iya, rang. Iya, benar. Dan pamerannya di Ngorang, jadi antara tempatnya dan antara konsepnya itu kena. Yang paling terakhir Om, 2000 yang pameran terakhir itu yang pameran bersama kita di 2023 ya, yang di Pantai Pede, yang di kafe apa ya? Paling terakhir itu di Art Bajo. 2023. 2023 kan? 2023 itu paling terakhir. Itu yang pameran terakhir. Dan saya kemarin itu sangat ini juga ya, sangat bangga juga kalau Om Teus mensupport saya juga di solo exhibition saya. Siap. Tahun lalu. Ya kita selalu. dan saya juga kan dulu mungkin sering juga kayak saya sebenarnya tidak tahu juga bahwa di Labuan Bajo ini ada teman-teman yang lebih banyak pengetahuannya, lebih oke lah secara berkarya. Saya akhirnya tahu dan senang berkenalan dengan Om Teus dan beberapa teman-teman seniman juga ya. Mungkin kita bahas tentang proses kreatif dulu nih. Kalau dari Om Teus sendiri selama membuat lukisan. Tapi sejauh ini Om Teus pernah hitung berapa lukisan yang pernah dibuat? Aduh, sudah terlalu banyak. Jadi bingung. Sudah banyak sekali ya. Sudah terlalu banyak. Lebih ke media-media apa saja begitu. Kebetulan medianya sangat variasi. Ada yang media kanvas, ada yang media kertas, ada yang saya juga buat patung. Buat patung. Kalau di kampusnya kampus itu kan patungnya patung saya. Komodo. Iya, patung Komodo. Saya juga buat patung. Ya, sekali-sekali lah foto di depan patungnya saya. Benar. Malah saya belum pernah foto di sana. Patung. Sudah itu lukis di atas nyiru, lukis di atas irus, lukis di atas tikar, di topi rea juga. Jadi ada banyak media gitu. Jadi kita juga buat karya instalasi. Nah, kalau yang di atas nyiru, di atas atau memang sudah dari awal Om Teus kayaknya tidak bisanya bergantung pada kanvas nih kita ini, atau memang belakangan ini saja menemukan ide-ide yang bikin di nyiru, bikin di apa tuh? Sebenarnya sebenarnya konsepnya gini, saya berusaha
apa namanya, kita berkarya itu setidaknya ada efek buat lingkungan, buat masyarakat lokal. Jadi perputaran uang itu tidak harus ke Jawa. Ya setidaknya perputaran uang itu bisa berputar di daerah kita sendiri. Makanya saya berpikir bahwa dengan saya membeli nyiru, dengan saya membeli tikar, yang pasti itu menghidupkan ekonomi juga yang produksi itu. Sehingga saya sekarang lebih fokus ke itu, fokus ke produk-produk lokal lah. Saya juga sempat bertemu dengan banyak orang, teman-teman saya, melihat karya-karya saya juga, dan mungkin ini dirasakan oleh Om Teus juga ya. Kadang orang bertanya, bagaimana teman-teman seniman ini menemukan inspirasi? Apakah dari kehidupan sehari-hari, atau dari internet, atau dari kadang bawa mimpi juga kayaknya. Ada proses-proses kreatif seperti itu yang kalau dari Om Teus sendiri secara pribadi? Ya betul. Sebenarnya untuk proses berkarya, karena proses berkarya saya ada 2 jenis, berkarya untuk jualan dan berkarya untuk apresiasi. Jadi untuk jualan itu inspirasinya ya apa sih? Sedang tren. Yang lagi tren di Labuan Bajo ini. Atau ya lebih ke mendokumentasi ya. Jadi istilahnya ya mungkin tidak berat-berat lah. Ya kita lihat saja yang lagi tren Pulau Padar, ya udah kita lukis saja itu ya jual. Atau ya tempat-tempat lain yang kemudian lagi tren lah. Tetapi kalau misalkan untuk apresiasi, ini yang kita butuh suasana yang berbeda. Dan saya selalu berkarya, semangat berkarya ketika saya mengalami titik terendah. Artinya ketika tidak lulus, yang pasti saya lebih produktif berkarya. Situasi pandemi juga, saya lebih produktif berkarya. Artinya kan situasi ekonomi kita lagi hancur lah. Atau misalkan lagi muda, kita lagi putus cinta. Jadi saat titik terendah itu menjadi inspirasi yang sangat besar lah buat kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Seperti yang kita share di flyer juga kemarin, bahwa Om Teus ini punya galeri dan akhir-akhir ini sibukkan dengan lontar guest house gitu ya, itu guest house yang saya melihat banyak lukisan di dalamnya gitu. Nah, apakah ini juga bagian dari strategi marketing juga kah? Atau memang coba untuk membuat berbeda gitu dari homestay lain gitu? Iya betul. Untuk guest house, karena kembali lagi bahwa kita sebagai seniman ini kan jujur secara pribadi saya tidak bisa hanya membuka satu keran ya, karena kembali lagi persoalan ekonomi itu memang krusial itu. Artinya ketika kita tidak menghasilkan uang, yang pasti kita tidak akan bisa berkarya. Makanya saya berusaha untuk membuka usaha-usaha lain yang notabene punya peran dari dunia seni itu sendiri. Misalkan saya membuka guest house. Sebelum guest house saya membuka kafe. Jadi ternyata ketika kita membuka usaha yang notabene ada ya, kalaupun nilai dunia seni ada pengaruh sedikit ya. Misalkan bagaimana Instagramable itu yang kemudian kafenya tidak gimana-gimana sih, tetapi karena kekuatan seni di situ, wah malah jadi pusat perhatian. Itu kafe. Lalu untuk guest house itu ternyata ini sangat menarik deh, karena ketika kita jual di marketplace itu kan satu-satunya penginapan yang interiornya itu full lukisan dengan konsep galeri itu hanya ada di Lontar Guest House. Jadi ini salah satu brand atau strategi marketing kita ya. Ini tuh apa namanya, unique selling point-nya Om Teus itu. Dan sejauh ini seberapa besar sih pengaruhnya terhadap wisatawan, atau mungkin ada komentar-komentar langsung dari wisatawan? Iya betul. Kalau G lihat di booking.com, sorry tidak apa-apa ya kita sebut di booking.com itu G pasti lihat komentarnya itu. Yang pasti ada beberapa kata kunci di dalam itu. Pelayanan bagus, sudah itu ada galeri seni, karya seni lukis seni, ownernya sebagai seniman, dan ada beberapa sih. Jadi ternyata punya pengaruh besar dia. Kekuatan seni itu ternyata punya pengaruh besar, dan jujur pasarnya memang pasar Eropa untuk jadi benar. Yang nginap di sana itu rata-rata bule semua nih. Mereka mencari sebuah pengalaman yang berbeda. Kalau dari Om Teus sendiri, mungkin hal-hal yang apa namanya menjadi kesulitan kalau kita ngobrol tentang homestay ini sejauh ini, maksudnya yang kadang menjadi
bukan masukan lah dari Iya. guest-guestnya yang hadir di sana. Iya, betul. Yang pasti kita ini kan lahir dari kesederhanaan dan tidak punya apa-apa ya, hanya mungkin mental saja yang bagus. Iya. Jadi mungkin sangat berbeda artinya kan dari sisi fasilitasnya, ya mungkin kita sangat berbeda dengan tempat-tempat lain. Yang pasti tantangannya adalah ketika ada masukan dari tamu-tamu, yang mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana untuk memperbaiki ini, dan di sana saya selalu memperbaiki ketika ada masukan dari tamu. Misalkan ini kurang ini, berarti yang mau tidak mau kita beli atau kita mengadakan barang-barang yang mungkin kurang lah, kurang lebih seperti itu. Nah, Om Tius ini kan disibukkan dengan adanya homestay ini. Nah kemudian apa namanya? Nah, bagaimana biar tetap berkarya? Maksudnya bagaimana bagi waktunya? Kalau saya pribadi ya, berkarya itu benar-benar kita siapkan waktu tertentu yang memang nyaman, pikiran dan juga hati ya, gitu ya. Betul. Nah, bagaimana supaya masih ada waktu itu, masih ada waktu-waktu tersisa yang selain kita mengurus homestay. Biasanya kalau saya berkarya pasti lagi mood ya. Oke. Tapi kalau misalkan lagi tidak mood, ya ngurus homestay lagi. Lagi enak lagi moodnya, ya ngurus lagi. Kurang lebih hanya berputar-putar gitu aja. Pernah tidak Om Tius alami satu hal yang kayaknya mengalami kekosongan ya, saya bilangnya, sehingga tidak ada motivasi untuk membuat karya, kayak stagnan gitu? Iya, betul. Ada momen-momen seperti itu. Memang ada banyak faktor ya, misalkan kita punya sangat mempengaruhi perasaan kita. Apakah faktor misalkan ketika kita jual lukisan, oh hari ini belum ada yang laku ya. Iya. Akhirnya stop dulu deh kita berkarya, kita kerja yang lain aja dulu. Jadi itu yang salah satunya. Mungkin ada faktor-faktor lain juga. Tapi salah satunya misalkan lagi sepinya permintaan untuk lukisan di art shop, ya udah kita stop dulu lah berkarya, kita fokus dulu usaha-usaha lainnya. Kebetulan saya juga hobi nanam. Saya juga usaha jual rumput sekarang. Iya benar. Rumput Jepang. Jadi ketika lagi tidak ada mood untuk kita berkarya atau mungkin merasa kurang nyaman dengan berkarya saat itu, ya udah kita cari hobi-hobi lain yang membuat kita lebih enak, lebih nyaman. Saya kadang pergi tanam pohon, tanam rumput, dan itulah mengisi kejenuhan tadi. Jadi tapi kan menurut saya Om Tius bagus sekali karena lokasi homestay dan galerinya ke arah Ngorang ke sana aja, yang dimana ya kalau kita mau berkebun juga ya langsung saja. Kalau kita di kota di sini kan agak ribet juga kalau susah refreshing gitu kan. Jadi banyak hal yang ingin dikerjakan gitu. Nah, saya juga lupa tanya tadi Om. Nah, itu juga selain berbuat karya di kanvas, nyiru juga di tembok juga kan. Awal-awal di tembok. Ketika 2015 awal ketika saya balik ya, saya itu kemudian dipercayakan untuk lukisan mural di restoran, salah satu restoran di Labuan Bajo, dan waktu itu tentu kita bangga lah, ternyata setelah kuliah kita bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Dan setelah itu juga kita lukis di beberapa hotel dan beberapa tempat-tempat lain di Labuan Bajo, juga di sekolah-sekolah, sampai saya harus ke Lembor, di beberapa SD di Lembor, ke Pulau Komodo, dan beberapa tempat lainnya. Seberapa tahun ya? 10 tahun ya? Sekarang mulai dari 9 tahun. 9 tahun. 2015 sampai sekarang sudah berkarya menjadi seniman, dan saya pikir feedback dari masyarakat kadang bervariasi gitu. Feedback dari masyarakat kadang bervariasi. Nah, kadang saya juga sering menemukan dan pernah sering dengar juga bagaimana teman-teman lain juga mengomentari, kemudian memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan point of view atau pandangan lain terhadap karyanya Om Tius. Terus bagaimana
Om Tius menanggapi, mungkin lebih ke kritik-kritik dari teman-teman, dari masyarakat gitu. Betul. Pengkaryaan. Kembali lagi, kritik itu kan menelanjangkan sesuatu ya. Menelanjangkan sesuatu itu idealnya adalah menelanjangkan dari berbagai perspektif. Jadi kalau misalkan kita hanya menelanjangkan sesuatu dari satu perspektif, tentu tidak fair juga. Misalkan gini, karya seni dicoba dikritisi dari sisi komposisi deh kurang bagus, atau dari sisi pewarnaan kurang senang saya, atau dari sisi ininya ya kurang menarik. Seharusnya gini-gini, misalkan gitu. Setidaknya kan ada perspektif berbeda yang kemudian ditawarkan ke kita. Atau misalkan dari sisi itu mungkin saya kurang senang, tetapi dari narasi yang kemudian dibangun dari karya ini cukup menarik. Kan ini fair, artinya kan di samping ada yang kurang bagus, tetapi ada sisi lain yang kemudian bisa diangkat juga, sehingga menelanjangkan sesuatu, menelanjangkan karya seni itu setidaknya benar-benar dari berbagai perspektif. Makanya saya sih berharap bahwa semakin banyak kritikan juga semakin bagus, karena jujur saja ketika karya seni itu berada di ruang publik, maka itu hak publik untuk bisa menilai, mengapresiasi, untuk menilai, sehingga ya saya sih tidak terlalu pusing itu dengan kritikan-kritikan. Iya. Dan itu ya saya yakin teman-teman siapapun yang mau maju ya pasti. Ya, betul. Apalagi kalau kita sudah menjadi pusat perhatian, betul. Segala hal itu menjadi makanan gitu. Makanan kita. Nah, sebenarnya kita mau ngebahas selanjutnya, kita bahas tentang bagaimana kemudian hidup dari seni. Tapi sebelum kesana, Nyom, ada hal yang mau saya tanyakan juga. Om Tius selama 4 tahun di 5 tahun di kampus, itu pasti sering ke museum-museum, sering jalan-jalan, atau mungkin lihat di HP, kemudian Om Tius menemukan hal-hal yang kadang kita pribadi melihat ini aneh tapi seni gitu. Apalagi kalau orang-orang Eropa atau Barat itu kan betul. Seni modern di era-era 20-an lah. Agak beda dengan kehidupan kesenian di orang-orang pada zaman dulu gitu. Betul sekali, G. Bahwa kalau misalkan kita yang tadinya kita tidak dididik dari pendidikan sekolah menengah seni rupa, yang pasti kita akan kaget, oh ternyata malah lebih sederhana ya kan. Yang kita mikirnya kemana-mana, betul. Tiba-tiba orang malah sederhana kan. Sesimpel itu. Tapi kembali lagi bahwa setelah saya belajar di kampus itu ternyata ada priorisasi dari seni rupa itu. Misalkan bagaimana seni tradisional, seni rupa tradisional, juga bagaimana seni rupa modern, bagaimana seni rupa kontemporer. Kalau misalkan seni rupa tradisional itu kan kata kuncinya adalah kesepakatan bersama. Jadi karya itu yang bagus harus seperti ini. Sedangkan di seni rupa modern itu lebih kepada bagaimana kreativitas. Dan di seni rupa kontemporer sudah tidak ada batasan lagi. Mau kita bilang ini adalah karya seni, ya udah selesai. Tidak ada yang mengakui, ada yang mengakui dan betul. Kontemporer itu, saya kan sering buka-buka TikTok, Instagram, bagaimana orang-orang di luar Indonesia lah, atau mungkin di Indonesia saat ini juga. Segala sesuatu tuh bisa menjadi sebuah karya seni. Itu dan hal-hal yang kita tidak duga. Mungkin Om Tius juga sempat yang diviralkan oleh seorang seniman, siapa yang saya lupa yang pamer pisang itu dengan sedikit lakban, betul. Kayak orang kita dari Om Tius atau teman-teman lain sekolah seni bertahun-tahun, kalah sama teman-teman yang mungkin idenya itu yang mahal ya, maksudnya hanya dia yang punya ide menempelkan pisang di tembok. Betul, karena di seni kontemporer kan memang sudah tidak ada batasan lagi. Bagaimana pelajaran-pelajaran yang kita dapat di kampus, bagaimana garis bawah, tekstur warna dan lain-lain. Di seni kontemporer tidak lagi bahas itu. Dan di seni kontemporer kan tidak ada batasan lagi antara seni satu dengan seni yang lain. Artinya kan seni rupa tidak lagi hanya bicara tentang visual, tapi juga dia lompat ke seni pertunjukan. Oke. Jadi
Ini yang menarik ya di seni kontemporer itu, bahwa ada keliaran, ada kebebasan yang tadinya ada pakem, sekarang malah tidak ada pakemnya lagi. Makanya tetapi ada kata kunci ya di seni kontemporer itu adalah bagaimana kita menarasikan sebuah karya itu. Artinya kan kita mengatakan bahwa ini adalah karya saya, terus apa yang mau kita sampaikan dari yang kita tunjuk itu. Jadi itu yang mungkin kata kuncinya. Ada pesan lah, ada hal yang mau disampaikan di sana. Oke. Tapi sejauh ini Om Tio sendiri lebih memilih aliran yang mana nih sebagai seorang seniman? Gitu? Om Tio memilih aliran yang mana nih sejauh ini sejauh berkarya? Sejauh ini memang saya orangnya banyak masih eksplorasi ya. Jadi kadang saya ambil realis, kadang saya ambil abstrak, kadang saya ambil ini. Tetapi dari setiap karya itu yang saya kedepankan adalah lebih ke apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita bicarakan. Lebih ke itu sih. Sedangkan alirannya sekarang saya malah tidak pusing saya dengan aliran. Intinya ada. Tapi kelemahannya adalah orang tidak akan mengetahui karakter karya itu. Tapi ya buat saya mungkin karakternya di pesan aja deh. Di konsepnya aja. Tapi menurut saya itu karakter itu sangat penting juga. Penting juga. Karena saat ini mungkin banyak orang menjadi seniman, tapi karakter itu yang penting. Nah akhirnya Om Teus sampai pada detik ini ya, Om Teus. Kalau dari Om Teus sendiri itu definisi sukses dari IT itu sebagai seniman. Betul. Kalau saya, sukses itu ketika kita bisa menciptakan hulu dan hilirnya. Hulu mungkin proses berkarya ya, hilirnya adalah apresiasi. Apresiasi ya mungkin dalam konteks tidak hanya sekedar membaca narasi dari sebuah karya, tetapi juga bagaimana karya kita dikonsumsi oleh penikmat. Jadi ketika itu terjadi, maka itulah kesuksesan buat saya. Sehingga memang sekarang kita masih sedang berjuang lah ya, karena buat saya misalkan saya tuh punya mimpi bahwa lontar di kemudian hari akan memiliki museum, dan itulah mimpi terbesar saya. Dan ketika itu terjadi, buat saya itu sudah pencapaian saya. Dan itu sudah terjadi ya. Sekarang kita masih pelan-pelan lah ke Artshop. Saya juga bangga dengan sekarang saya menemukan jalannya, karena buat saya karya saya sekarang antara hulu ke hilirnya sudah bisa tercapai, kalaupun masih dalam skala kecil. Artinya dari proses penciptaan dan jualan, saya sudah bisa menghandle sendiri lah. Menarik. Nah,